رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Ahgof Pos dan pendengar setia yang saya hormati, pada Ramadan kali ini Ahgof Pos mengadakan acara yang diberi tajuk Ngaji Bareng Ahgof Pos. Dan untuk kesempatan pertama, saya Muhammad Abdul Rauf akan menyampaikan kajian yang berjudul Niat Puasa di Malam Hari. Dan isi kajian ini diambil dari kitab Al-Wajiz fi Ahkamis Syam fi Fatawa Ramadan, karya muassis Ahgof yang bernama Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Baik, niat di bulan Ramadan, niat puasa di bulan Ramadan. Pertama-tama, secara umum niat itu bagaimana sebetulnya? Niat itu secara umum adalah al-qasdu. Jadi maksudnya adalah kita sebagai mukallaf atau seorang yang diwajibkan untuk beribadah harus mempunyai niat. Maksudnya adalah menyengaja sesuatu. Kita misalkan hendak bersafari ke belajar ke Jami'atul Ahgof, masuk ke kelas, kita harus mempunyai niat bahwa saya akan menyengaja, saya bermaksud dengan saya berjalan kaki ini, saya ingin belajar. Maksud secara niat secara bahasa seperti itu. Dia itu menyengaja. Salah satu rahasia kenapa di Tarim ini pendidikannya bagus secara lingkungan itu karena salah satunya adalah dari kecil anak-anak mereka itu sudah diajari cara berniat. Ketika dia dipanggil oleh orang tuanya, terus anaknya datang kepada orang tuanya, itu sudah diajari, nak, kamu nanti kalau saya panggil, kalau bapak panggil dan kamu datang, kamu menjawab, niatkan bahwa sedang birrul walidain, itu sedang berbakti kepada orang tua, atau mengambilkan gelas air atau mengambilkan makanan, diniatkan seperti itu. Saya jadi teringat pada satu dars hadis Bukhari yang diajar oleh guru kami, beliau Dr. Segaf Al-Idrus. Beliau pernah didatangi oleh salah seorang murid, masih kecil, masih remaja gitu. Jadi si murid ini datang megang HP dan bilang, "Ustadz, saya kemarin baru dibelikan HP baru oleh orang tua saya. Apa yang harus saya niatkan dengan HP baru ini?" Seperti itu. Jadi dari kecil mereka tuh sudah mempunyai maksud dan niat dengan apa HP ini nanti kita perbuat. Nah, maka dari situlah diajari oleh beliau, niatkan begini 1, 2, 3, dan 4. Itu faedah niat. Makanya di bulan Ramadan ini yang kita tahu dan ulama sudah sangat banyak sekali menyebutkan bahwa fadhail Ramadan itu banyak sekali. Nanti kajian-kajian tentang ini sangat banyak sekali, sangat mudah ditemui di berbagai media. Cuma masalahnya adalah al-madad bi qadril mashhad. Apa yang kita peroleh itu tergantung apa yang kita maksudkan. Al-madad bi qadril mashhad. Jadi apa yang kita peroleh itu tergantung apa yang kita niatkan, apa yang kita maksudkan. Terus apa yang bisa kita lihat dari suatu ibadah tersebut. Sebelum kita masuk ke ibadah, kaidah ini biasanya bisa dipakai dan pernah dicontohkan oleh Rektor Universitas Al-Ahgof, beliau Abu Yal Habib Abdullah Baharun, seperti orang yang makan kurma lalu isinya biji kurma itu diapakan. Bagi orang yang tahu bahwa biji kurma ini bisa menjadi kopi, dikeringkan lalu ditumbuk maka menjadi kopi dan disangrai. Nah, itu ketika dia tahu, maka dia akan menilai biji kurma ini sebagai peluang bisnis, ada nilainya. Tapi kalau orang yang nggak tahu, seperti saya, karena saya orang Indonesia, ya kurma saja, bijinya kita buang. Nah, maka itu adalah al-madad bi qadril mashhad. Kalau kita lihat ada sebuah pohon apel
dan posisi kita adalah orang yang sangat kelaparan, yang kita lihat adalah apelnya. Kalau kita adalah posisinya sebagai pebisnis, maka yang kita lihat adalah peluang bisnis agrobisnis dari apel itu. Kalau kita adalah tukang kayu, tukang mebel, kita melihat pohonnya, kita melihat kayunya. Kalau kita seorang penikmat, seorang traveler, kita menikmati keindahannya. Nah, begitulah al-madad biqadril mashhad. Maka Ramadan ini apanya? Kita pandang sebagai apa? Kita pandang buahnya, atau kita pandang kayunya, atau kita pandang bisnisnya. Nah, maka oleh karena itu niat di awal Ramadan itu sangat-sangat penting. Nah, itu satu. Jadi maka di awal bulan Ramadan ini maka niatkanlah sesuatu yang baik, memulai sesuatu yang baik walaupun itu tidak besar. Misalkan saja biasanya kita itu kalau selain bulan Ramadan kita itu susah untuk berkhidmat kepada orang lain. Nah, kebetulan di bulan Ramadan ini ada persiapan takjil, menyiapkan takjil. Nah, ikutlah serta di situ. Barangkali nanti setelah kita istiqomah selama Ramadan itu kita menyiapkan takjil, kita memiliki hati yang ikhlas untuk berkhidmah kepada orang lain. Yang itu satu. Terus misalkan kalau kita tidak sabaran, orang yang tidak sabaran selalu tepat waktu, selalu prepare segala sesuatu. Kalau orang lain telat, kalau orang lain punya janji telat kepada kita. Nah, di bulan Ramadan ini belajarlah bersabar sedikit. Jadi misalkan kebaikan kecil ini walaupun kecil, tapi kalau misalkan kita bisa istiqomah, itu bisa jadi kita mendapatkan alamat zahirah bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena sifat kecil ini walaupun kecil itu bisa istiqomah dan kira-kira bisa sampai 1000 tahun, kurang lebih begitu. Nah, itu niat secara umum, yaitu al-qasdu, menyengaja melakukan sesuatu. Lalu bagaimana dengan niat puasa? Niat puasa di bulan Ramadan. Nah, pada dasarnya niat itu secara istilahi adalah qasdul fi'l muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja ingin melakukan perbuatan yang akan dia lakukan. Contohnya puasa, contohnya baca Al-Qur'an. Muqtarinan bi fi'lihi, yakni niat itu harus dilakukan ketika dia memasuki pekerjaan tersebut. Misalnya niat sholat fardu. Niat sholat fardu itu waktunya adalah ketika si musolli melafadzkan Allahu Akbar. Antara Allahu Akbar harus di situ. Tapi maju mundurnya apakah sebelum Allahu atau setelah Akbar sedikit itu masih ada rukhsah, masih ada khilaf ulama Syafi'iyah di situ. Nah, masalahnya adalah puasa ini kan awal waktunya itu ketika fajar terbit. Itu masalahnya. Jadi orang harus bangun ketika fajar terbit. Terus pas ketika itu, pas ketika azan subuh, itu kan susah. Maka dalam hal ini syariat memberikan rukhsah. Dan secara khusus ada hadis Nabi yang datang untuk menerangkan niat puasa ini. Yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan riwayat dari Imam Tirmidzi yang mengatakan bahwa man lam yubaitu siyama fil lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ada kata tabyid di situ. Nah, maksud dari tabyid itu adalah menginapkan di malam hari. Jadi secara khusus niat puasa itu tidak harus di awal waktu, yaitu ketika terbitnya fajar, tapi boleh ketika maghrib masuk sampai fajar. Jadi waktu niat puasa itu segitu, waktunya itu segitu. Dan menurut Mu'tamad Imam Syafi'i bahwa satu hari puasa harus 1 kali niat. Jadi misalkan puasa 1 Ramadan, jadi, maka niatnya malam 1 Ramadan. Terus malam 15 Ramadan kita harus meniatkan puasa untuk puasa tanggal 15. Ini menurut Mu'tamad Imam Syafi'i. Masalahnya adalah ketika di luaran sana itu kan tidak semua orang ingat akan niat. Jadi di Indonesia biasanya kan, dan juga di Tarim itu niat puasa akan selalu dibarengkan sama sholat tarawih.
yaitu setelah sholat tarawih selesai, sholat witir selesai, maka nanti imam membimbing makmum untuk berniat bersama. Besok kita akan puasa. Nawaitu shoma ghadin. Nah, masalahnya di luaran sana kan tidak semua orang itu tarawih. Ada supir, ada pekerja malam seperti satpam dan para penjaga keamanan dan juga orang pelaut, nelayan yang di tengah laut. Itu kan mereka tidak selalu menyiapkan diri atau mempersiapkan waktu untuk sholat tarawih. Nah, kadang-kadang mereka bisa saja lupa. Dalam permasalahan ini, ulama Syafi'iyah mengikuti ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa disunahkan untuk berniat puasa 1 bulan penuh. Jadi biasanya kan kita niat nawaitu shoma ghadin, saya berniat puasa untuk besok. Tapi menurut mazhab Maliki yang diikuti oleh kebanyakan ulama Syafi'i adalah bahwa disunahkan untuk berniat untuk 1 bulan penuh di awal Ramadan. Jadi misalkan ini tanggal 1 ya, malam tanggal 1, besok mau mulai puasa. Jadi saya berniat berpuasa Ramadan selama full, baik nanti 30 hari ataupun 29 hari, pokoknya nanti full. Nah, hal ini diperbolehkan oleh kalangan mazhab Malikiyah dan juga ulama Syafi'iyah mengomentari hal ini malah disunahkan. Karena apa? Karena ada rukhsah, ada keringanan. Pendapat Malikiyah ini berargumen bahwa puasa 30 hari itu adalah ibadah wahidah. Jadi 30 hari puasa itu 1 bulan Ramadan itu dihitung satu ibadah. Dihitung satu ibadah lanjut full. Nanti makannya gimana malamnya? Itu rukhsah, itu waktu istirahat. Jadi seolah-olah kita itu memasuki satu ibadah, bulan ibadah full penuh. Cuma ada rukhsah makannya, yaitu ketika malam. Nah, maka karena itu niat 1 itu cukup. Nah, begitu kurang lebih. Ya. Hadirin dan pemirsa Ahgoh Pos yang saya hormati, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan amal saleh, dengan sedekah jariyah, dengan puasa, dengan tilawatul Quran, dengan qiyamul lail, dengan harapan puasa ini yang 1 bulan ini bisa menandingi 11 bulan lainnya yang selama ini kita selalu lalai dibuat oleh dunia. Dan saya ingatkan bahwa mengaca dari Ramadan tahun lalu kita sudah merencanakan ibadah 1, ibadah 2, tilawatul Quran dari jam segini, juz 1 sampai juz 2, juz berapapun itu. Tapi nyatanya kita tidak berhasil untuk itu. Maka alangkah tepatnya bagi kita sebagai hamba untuk meminta kepada Allah i'anah, meminta pertolongan, karena ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu hanya bisa kita lakukan dan satu-satunya cara adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya kalau kita berpaku, beristinad kepada diri kita sendiri. Ramadan tahun lalu kita gimana sih? Kita rencana mau khatam Quran 3 kali, ternyata sekali pun nggak jadi. Maka semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسم